Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Saudara sekalian, pada kali ini marilah kita membahas bersama mengenai pengertian ilmu fikih. Fikih menurut bahasa bisa kita lihat antara lain pada Kamus Lisanul Arab karya Ibnul Mandur Al-Misri. Al-fiqhu ay al-fahmu. Fikih berarti faham. Wa fulanun la yafqahu. Artinya bahwa si fulan tidak paham. Hadza asluhu. Ini adalah asalnya. Jadi sekalian, asli atau asal arti kata fikih itu adalah faham. Summa khussabihi, kemudian dengannya itu dikonotasikan atau dikhususkan pada ilmu syariah. Pada ilmu syariah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan fikih, berarti konotasinya adalah ilmu syariah. Wal alimu bihi faqihun. Orang alim, ilmuwannya mengenai fikih disebut faqih. Jadi orang faqih. Jadi kalau orang yang paham, orang yang mengetahui tentang fikih, disebutnya faqih. Nah, saudara sekalian, jadi mana asal kata fikih berarti faham. Kemudian dengan kata fikih itu dikonotasikan pada ilmu syariat. Nah, orang alim tentang fikih disebut seorang faqih. Sekarang apa fikih dalam istilah? Dalam istilah fikih, al-fiqhu huwa istinbatul ahkami syar'iyyatil ilmiyyati min adillatiha tafsiliyah. Fikih adalah istinbatul ahkam, menyimpulkan hukum atau menggali hukum yang bersifat syar'i, yang secara ilmiah dari dalil-dalil yang bersifat tafsiri. Jadi menggali hukum, menetapkan hukum, menyimpulkan hukum syara yang secara ilmiah atau yang bersifat ilmiah dari dalil-dalilnya yang bersifat rinci, yang bersifat detail. Lalu siapa yang melakukan kajian tersebut, yang melakukan istinbat tersebut? Wal faqih adalah faqih sebagaimana tadi dalam pengertian fikih menurut bahasa, jadi orangnya atau orang alimnya disebut dengan faqih. Siapakah faqih? Wa sahibul basirati fi dinihi. Dia adalah pemilik basirah, pemilik pandangan batin mengenai agamanya. Al-mustati'u istikhlasul ahkami wal fawaidi wal ibari. Yang mampu menyimpulkan berbagai hukum, berbagai faidah, berbagai pelajaran allati tahwihan nusus, yang terkandung atau yang dikandung oleh berbagai teks. Jadi itulah seorang faqih. Dia tidak sekedar memiliki pandangan dohir, tetapi dia juga memiliki pandangan batin. Jadi lahir dan batin dia bisa memandang urusan agamanya sehingga dia mampu menyimpulkan berbagai hukum, faidah atau pelajaran yang terkandung dalam teks-teks syariat. Lalu hasil daripada fikih yang dilakukan oleh faqih disebut dengan ilmu fiqh. Disebut dengan ilmu fikih. Apa ilmu fikih? Wa majmu'atil ahkami syar'iyyatil far'iyyah al-muta'alliqati bi af'alil ibadi. Adalah sekumpulan hukum syara yang bersifat far'i, yang bersifat partikular, berhubungan dengan perbuatan manusia, fi ibadatihi mengenai ibadahnya, wa muamalatihi mengenai interaksi sosial atau melalui hubungan sosialnya atau mengenai muamalahnya, wa alaqatihim al-usriyah hubungan keluarga,
wahkamis salami wal harb, hukum damai dan perang, wa ghairi dzalik, dan lain-lain, wal hukmu 'alaiha bil ahkamil khamsati, serta menetapkan hukum mengenai hal-hal tersebut dengan hukum-hukum yang 5. Ini diambil dari Minhajul Usul karya Baitawi, halaman 22. Nah, menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasib min adillatiha tafsiriyah. Jadi al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muqtasibi min adillatiha tafsiriyah. Jadi yang dimaksud dengan ilmu fikih itu adalah pengetahuan mengenai hukum syara yang bersifat praktis, yang digali atau yang diusahakan secara sungguh-sungguh dari dalil-dalil yang bersifat tafsiri. Adibiyati mendefinisikan fikih sebagai ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Jadi pengetahuan mengenai hukum syariat yang metodenya adalah ijtihad. Nah, saudara sekalian, pada definisi tersebut Adibiyati itu fokus pada metode yang digunakan dalam fikih, yaitu metode ijtihad. Karena itu bisa dipastikan bahwa hampir semua diktum fikih adalah produk ijtihad para ulama. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa fikih adalah produk ijtihad ulama. Mari kita lebih jelaskan mengenai definisi tersebut. Pertama, tadi ada istilah al-ilmu. Ilmu itu biasanya konotasinya ada ilmu yang mencapai pada tingkat keyakinan atau ilmu yakin, dan ada ilmu yang mencapai sampai tingkatan atau ilmu yang mencapai tingkatan dugaan atau ilmu dzon. Jadi ilmu yang bersifat praduga. Nah, berdasarkan definisi tadi, kata ilmu dalam definisi fikih itu adalah pengetahuan yang hanya sampai pada taraf dugaan atau yang bersifat asumsi. Jadi sifatnya ilmu fikih itu adalah dzon. Jadi sifatnya dugaan, bukan yakin. Karena mayoritas ketentuan fikih itu bersifat asumtif karena digali dari dalil-dalil yang bersifat dzoniyah, yang bersifat praduga. Lalu ada kata al-ahkam. Al-ahkam itu adalah jamak dari kata hukum yang memiliki arti putusan. Al-hukmu berarti ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, seperti wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Lalu ada kata syar'iyah, bersifat yang bersifat syar'i. Jadi yang bersifat syar'i. Jadi karena itu pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat akli tidak termasuk fikih. Demikian juga pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat indrawi tidak juga disebut sebagai fikih. Jadi ilmu yang bersifat logis, yang bersifat akli seperti ilmu kalam, ilmu filsafat itu tidak disebut dengan fikih. Atau ilmu-ilmu yang bersifat indrawi, ilmu-ilmu pengetahuan sains misalnya, itu juga tidak termasuk kategori fikih. Begitupun hukum positif yang dibuat oleh sebuah pemerintahan atau hukum adat yang disepakati itu juga tidak termasuk fikih. Jadi fikih itu ya bersifat syar'i. Lalu al-amaliyah. Jadi fikih itu ya bersifat praktis. Apa yang dimaksud adalah hukum-hukum yang tidak bersifat amaliyah, misalnya hukum-hukum i'tiqadiyah, seperti tentang bahwa Allah itu esa, itu tidak termasuk fikih. Atau hukum-hukum yang bersifat qalbiyah khuluqiyah. Jadi yang bersifat akhlak, yang bersifat qalbi juga tidak termasuk kategori fikih, seperti ikhlas, riya, takabur, dan lain-lain. Itu tidak termasuk kategori fikih. Lalu ada kata al-muktasab. Ini artinya bahwa fikih itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh.
Jadi dengan demikian, hukum fikih syar'i amali yang tidak digali dengan usaha sungguh-sungguh berdasarkan definisi ini tidak termasuk fikih. Karena itu pengetahuan kita tentang sholat, zakat, kewajiban haji, dan ketentuan yang bersifat doruri tidak termasuk fikih. Lalu ada kata al-adilah at-tafsiliyah, berarti dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu adalah bersumber dari dalil-dalil tafsiri, dari dalil yang terperinci. Jadi bukan dalil-dalil yang ismali atau yang bersifat global. Jadi kalau yang dari dalil-dalil yang ismali yang bersifat global itu tidak termasuk fikih, melainkan itu masuk dalam ranah studi usul fikih. Dalil ismali misalnya itu tentang am, tentang khas, tentang mujmal, tentang muqayyad, tentang ijma, tentang qiyas dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk kategori fikih, tetapi masuk ranah studi usul fikih. Nah, baik saudara sekalian, itu yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.